Halo anak-anakku sekalian, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ibu harapkan kalian baik-baik saja di rumah ya. Oke anak-anak, kita awali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa yang dipimpin langsung oleh ibu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi pada tema yang kelima, yaitu pahlawanku, dengan subtemanya pahlawanku, kebanggaanku. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama, agar kalian mampu menyebutkan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua, agar kalian mampu mempresentasikan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang ketiga, agar kalian mampu menjelaskan kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Yang keempat, agar kalian mampu mempresentasikan kaitan antara sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Baik anak-anakku sekalian, kalau berbicara tentang pahlawan di negara kita yang tercinta ini, negara Republik Indonesia, itu kita memiliki begitu banyak pahlawan. Misalnya, ada Insinyur Soekarno, pahlawan kemerdekaan asal Surabaya, Jawa Timur. Ada Jenderal Sudirman, pahlawan kemerdekaan asal Purbalingga, Jawa Tengah. Ada Raden Ajeng Kartini, pahlawan yang memperjuangkan emansipasi wanita yang berasal dari Jepara. Ada Cut Nyak Dien, pahlawan kemerdekaan yang berasal dari Aceh. Dan ada Ki Hajar Dewantoro, pahlawan di bidang pendidikan yang berasal dari Pakualam, Yogyakarta. Dan anak-anakku sekalian, masih banyak lagi pahlawan-pahlawan lain yang ada di daerah kita masing-masing, tetapi yang namanya belum tercatat. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar dan mendalami satu tokoh pahlawan nasional kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Anak-anakku sekalian, siapa yang tahu siapa itu Insinyur Soekarno? Ya, benar sekali. Insinyur Soekarno adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama. Beliau juga adalah seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Insinyur Soekarno memiliki sebuah nama asli, yaitu Kusno Sostrodihardjo. Tetapi beliau lebih dikenal dengan sapaan Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Sukemi Sostrodihardjo, Ida Ayu Nyomang. Insinyur Soekarno menyelesaikan sekolah dasarnya di Mojokerto dan melanjutkan sekolah menengah pertamanya di Surabaya. Setelah tamat dari sekolah menengah pertama, beliau melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung, ITB. Nah anak-anak, pada hari ini juga kita akan mempelajari materi tentang apa itu pertanyaan dan juga tipe-tipe dari pertanyaan. Pertanyaan adalah sebuah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam sebuah kalimat tanya. Pertanyaan biasanya akan diakhiri dengan sebuah tanda tanya. Ini tanda tanyanya ya anak-anak. Ada 7 tipe pertanyaan, yakni yang pertama, kata apa? Yang kedua, kata siapa? Yang ketiga, kata mengapa? Yang keempat, kata kapan? Yang kelima, kata di mana? Yang keenam, kata bagaimana? Dan yang ketujuh, kata berapa? Kita lihat satu-satu ya, kita bahas satu-satu.
Yang pertama, kata apa? Digunakan untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Yang kedua, kata siapa? Digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Yang ketiga, kata mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadi sesuatu. Yang keempat, kata kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu terjadi sebuah peristiwa. Yang kelima, kata di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Yang keenam, kata bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara atau proses pengerjaan sesuatu. Yang ketujuh, kata berapa? Digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Baik anak-anak, sekarang Ibu minta kalian untuk memperhatikan LKPD yang sudah Ibu kirimkan lewat grup WA kemarin ya. Atau bisa juga anak-anakku sekalian lihat pada buku siswa kalian halaman 89 pembelajaran yang ke-6. Oke, ini model LKPD-nya ya anak-anak. Ibu yakin pasti anak-anak di rumah sudah memprintnya. Di dalam LKPD ini ada 2 tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anakku sekalian dalam kelompok ya. Kelompoknya yang sudah Ibu bagikan melalui media WA kemarin. Tugas yang pertama, anak-anakku sekalian perhatikan gambar yang ada di dalam LKPD tersebut. Gambar Insinyur Soekarno dan juga cerita singkat tentang Insinyur Soekarno. Tuliskan 5 buah pertanyaan tentang perjuangan Insinyur Soekarno berdasarkan cerita tersebut. Kemudian, carilah informasi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan tersebut. Informasinya bisa kalian cari di dalam media pembelajaran yang sudah Ibu kirimkan melalui WA group kemarin. Atau bisa juga dilihat pada modul pembelajaran yang juga sudah Ibu kirimkan melalui WA group kemarin. Atau bisa juga anak-anakku sekalian mencarinya di buku pembelajaran yang ada di tangan anak-anak sekalian. Setelah mencari informasi, jawablah pertanyaan yang sudah kalian buat di atas tadi. Ada 5 buah pertanyaan, berarti jawabannya juga harus ada 5. Dalam membuat pertanyaan, anak-anakku bisa memakai 7 tipe pertanyaan tadi. Setelah membuat pertanyaan dan jawaban, tuliskan informasi yang kamu peroleh pada peta pikiran di bawah ini. Ini peta pikiran dari tokoh Insinyur Soekarno. Setelah membuat peta pikiran, anak-anakku sekalian presentasikan peta pikiran tersebut dalam kelompok melalui WA group ya. Kemudian rekamannya bisa dikirimkan kembali kepada Ibu melalui WA group supaya Ibu bisa mengambil nilainya. Tugas yang kedua, di dalam LKPD tersebut terdapat sebuah pernyataan. Baca dan pahami pernyataan tersebut. Berikutnya, jelaskan maksud pernyataan di atas yang sehubungan dengan sila kelima Pancasila. Berikan contohnya. Contohnya bisa ditulis di dalam kotak ini ya. Setelah itu, apa yang akan terjadi jika kita tidak menerapkan sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya bisa ditulis di dalam kotak tersebut. Setelah menjawab pertanyaan di bagian tugas yang kedua ini, presentasikan kembali jawaban kalian di dalam kelompok melalui WA group. Tetapi ingat anak-anak, jangan orang yang sama saja yang mempresentasikan. Hasil rekamannya bisa anak-anakku sekalian kirimkan kembali kepada Ibu melalui WA group agar Ibu bisa mengambil nilainya.
Nah, tugas tersebut Ibu harapkan kalian kerjakan di bawah bimbingan orang tua. Baik anak-anakku sekalian, dari kegiatan kita pada hari ini, apa yang dapat kita simpulkan? Ya, benar sekali. Pada pembelajaran kita hari ini, kita sudah belajar dan mengenal salah satu tokoh pahlawan nasional, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Kita juga sudah belajar membuat pertanyaan dan kita juga sudah belajar untuk menjawab pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Yang berikutnya, anak-anakku sekalian, kita juga sudah belajar untuk mempresentasikan di depan teman-teman yang lainnya, walaupun hanya melalui media WA Group. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu ya. LKPD-nya nanti Ibu jemput di rumah anak-anak ya. Sebelum kita menutupi kegiatan kita pada hari ini anak-anak, Ibu ingin memberikan sedikit peneguhan untuk anak-anakku sekalian. Oke anak-anakku sekalian, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 dan kita semua dirumahkan dan harus belajar melalui media sosial, Ibu harapkan kalian harus tetap semangat untuk belajar. Ingat anak-anak, belajar itu tidak mengenal waktu. Dan juga anak-anakku sekalian harus menjaga kesehatan ya di rumah, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Berikutnya, terima kasih untuk orang tua yang sudah setia mendampingi anak belajar melalui media sosial. Oke anak-anak, kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya.